menonton live pada hari ini ya. Wow, pastinya banyak banget yang antusias untuk menonton live kita pada hari ini ya. Jadi tema live kita pada hari ini adalah work-life balance ya, tips kuliah sambil kerja. Nah, di sini mungkin teman-teman ya, teman-teman SMA, SMK, adik-adik, teman-teman yang masih kerja bingung nih, mau cari kampus yang bisa mendukung kuliah sambil kerja. Nah, kalian gak usah bingung. Di sini ada Kaniva ya, ada Kaniva. Jangan ragu, jangan bimbang, ada Kaniva kita terbang ya. Oke, di sini. Bener banget karena Kaniva akan mendukung kalian ya kerja sambil kuliah. Mungkin yang berat nih, kerja sambil kuliah nggak capek, banyak tugas mungkin. Bener banget, itu pasti menjadi PR buat kalian yang mau kuliahnya mandiri. Nah, di sini saya Widi akan membantu live kita pada hari ini, dan di sini ada teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andre Juna. Jadi saya salah satu mahasiswa di kampus Kaniva Internasional yang mengambil jurusan Butler pada program Diploma 1 atau 1 tahun. Jadi saya bersama Widi, teman saya di sini juga akan ngobrol tentang work-life balance, di mana kita akan asik-asikan di sini. Kita akan juga membagikan berbagai informasi tentang kampus Kaniva. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak karena kampus Kaniva sudah mengundang saya sendiri sebagai salah satu narasumber. Karena sebenarnya kan di kampus Kaniva juga banyak teman-teman yang lain yang bekerja sambil kuliah, namun ya saya merasa sangat berbangga hati sekali sudah diundang di sini. Perwakilan ya. Pastinya kalian makin excited karena teman di samping saya ini ganteng loh ya. Ya, dia perwakilan dari mahasiswa Kaniva ya yang berhasil kerja sambil kuliah, berhasil memanage waktunya. Wow, ini benar-benar benar dihancurin jempol sih menurut saya, karena benar-benar bisa memanage waktunya kita yang kuliah sambil kerja. Kuliah aja nih masih banyak yang ngeluh. Masa banyak yang ngeluh? Andre Juna ini loh patut dicontoh ya. Oke, Andre Juna, kalau boleh tahu nih, udah kerja dari kapan sih? Ya, kalau kerjanya sendiri mungkin nggak terlalu lama ya, baru dari bulan April tahun ini. Jadi sebelumnya saya kan fresh graduate dari SMK. Jadi setelah graduation saya merasa istilahnya ngapain ya di rumah aja terus gitu. Jadi ya mumpung kita dapat waktu juga. Nah, setelah graduation saya juga sudah istilahnya merencanakan bahwa saya ingin melanjutkan kuliah di Kaniva. Oh, sudah ada planning kan ya? Benar banget. Nah, untuk nunggu jadwal kuliah, apalagi yang pertama kan pasti kerjaan itu mahesa ya. Nunggunya pasti kan agak lama, beberapa bulan setelah saya graduation. Nah, saya iseng-iseng lah istilahnya cari peluang pekerjaan, dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya dapatlah di tempat saya sekarang di Seminya. Nah, istilahnya awalnya iseng, namun ya iseng-iseng berhadiah ya. Ya, benar banget. Ya. Jadi udah lama berarti kerja dari bulan April tahun ini. Oh, gitu ya. Kenapa sih yakin kerja sambil kuliah? Ini benar-benar big question sih. Ya, jadi tentunya seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa awalnya sebenarnya iseng. Karena kita sebagai istilahnya anak muda ya ingin nyari pengalaman lebih ya, gitu kan. Tentu saja selain pengalaman maksud lebih juga gitu. Jadi kan pengalaman yang ada cuannya juga gitu ya. Benar, berseimbang. Namun kalau saya sendiri kenapa yakin, karena mungkin niat sendiri ya. Jadi nggak istilahnya semena-mena iseng ataupun hanya dengan hubungan atau omongan dari orang lain aja, mungkin orang tua aja. Jadi diri sendiri emang pengen istilahnya kerja, nyari pengalaman, dan juga istilahnya menyibukkan diri sendiri lah. Jadi sibuknya Andre ini kerja guys, sibuk kita scroll TikTok gitu ya. Tapi teman kita di sini malah kerja, itu keren banget sih ya. Jadi gabutnya dia bermanfaat ya guys ya. Oke, jadi udah nih kerja. Awalnya kepikiran nggak sih kerja sambil kuliah? Kan kita mikir kayak mau menikmati masa kuliah, mau maksimalkan kuliah dulu gitu dong harusnya. Tapi Andre kepikiran nggak awalnya kuliah sambil kerja gitu? Nah, dulu dilema sebenarnya juga ya, dilema ya. Antara menikmati masa muda sama menjadi sebuah pengalaman. Namun istilahnya saya karena juga sudah tahu kampus Kaniva itu istilahnya mensupport ya. Benar banget. Untuk mahasiswanya bekerja sambil kuliah, jadi ya why not gitu, kita gaskan aja. Gaskan aja sudah, ya. Ya istilahnya udah terlanjur basah, jadi ya sengaja nyemplung gitu. Bener banget ya. Wow, jadi
awalnya kepikiran mau menikmati masa muda dulu, tapi karena mungkin mau mencari pengalaman lagi, jadi mau kerja gitu ya. Benar, ya. Berarti terus menggali ilmu, haus ilmu berarti Andre ini ya. Sangat haus karena Woi. itu kan long lifetime ya. Long lifetime ya, benar. Jadi sekarang kerjanya nih gimana nih? Perasaannya kerja ketika sambil kuliah dan di tempat kerjanya gimana? Teman-teman yang Ya. senior itu mendukung nggak? Ada yang mungkin ambil kuliah tuh capek gitu. Benar, ya. Jadi puji Tuhan di tempat kerja saya sendiri juga saya mendapatkan lingkungan yang sangat mendukung sekali ya. Ya. Jadi ya kita sendiri kan kalau misalnya kerja sambil kuliah kita kurang lebih mendapatkan mungkin 2-3 dunia jadinya, karena Oh. dunia di rumah, Oh. dunia di kampus, Betul ya? dan dunia di tempat kerja juga. Jadi kan masing-masing itu dunia berbeda ya. Oh, Jadi gitu. kita gimana caranya membagi waktu. Ini asik sih, maksudnya ya kita dapat berbagai koneksi di kampus juga, kita dapat istilahnya belajar sama teman-teman, kemudian dapat kerja juga istilahnya kita bisa mendapatkan berbagai pengalaman juga sama senior-senior yang ya pasti pengalamannya udah tinggi banget. Benar, Gitu. Jadi Ya. di mana tuh tempatnya kalau boleh tahu? Oh ya, tempat saya bekerja itu di Seminyak, namanya Ah. Taman Mesari Luxury Seminyak. Wow, Ya. sebagai Sebagai front office staff. wow, semudah ini bisa menjadi front office staff di Seminyak Luxury. Wow, keren banget. Nah, di sini di depan kita nih mungkin penonton penasaran ya, apa aja sih yang ada di depan ini? Ini benar-benar hasil mahakarya, kayak seni aja ya. Maksudnya ini buatan langsung dari mahasiswa, tentunya saya juga ya. Dari Moya saya bikin loh. Jadi namanya? ini namanya Rainbow Mocktail. Rainbow Mocktail. Ya, Oh. yang ini Barande Mocktail. Jadi Ya, apa aja mungkin bahan-bahannya? bahan-bahannya itu ada marjan ya, sirup marjan, terus ada jungle orange, terus di atasnya cup of water soda gitu. Yang ini buatan diri saya, jadi saya nggak tahu. Ya, oke, kita bisa cheers dulu ya, mungkin. Cheers. Jujur, Aman ya? harusnya diaduk sih, manis banget pasti. Iya sih. Manis Tapi kayak enak. bikin gak sih? Oke, ya buat teman-teman yang nonton nih, jangan lupa terus pantengin karena selanjutnya kita akan bagi-bagi voucher guys. Jadi buat kalian yang nonton nggak rugi nonton gitu. Nanti kita akan berikan pertanyaan dan siapa yang menjawab dengan benar akan mendapatkan voucher. Tangan saya sudah ada 2 voucher ya. Wow. Jadi nanti akan mendapatkan free voucher pendaftaran ya. Jadi jangan lupa terus pantengin ya. Oh, di sini banyak banget. Sudah ada 27 penonton ya. Mungkin bisa di-up lagi. Give oh enggak dong ya. Ini bukan Di-share lagi link lagi. di-share ya. Kak, boleh nanya siapa nih? Kadek Madu. Boleh banget dong, silakan disertakan pertanyaannya ya. Kita akan balas setelah mengobrol dengan Kak Andre ya. Nah, Kak Andre, Ya. jadi gimana sih tipsnya memanage waktu kerja sambil kuliah gitu? Mungkin bisa dikasih tahu buat Ya. teman-temannya. Mungkin disclaimer dulu ya, saya bukan mungkin profesional atau sebagainya, saya masih anak muda. Tapi kalau ditanyain soal tips, jadi kalau dari saya yang pertama yang pasti yang paling penting itu pastinya kesehatan, karena kita nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu kalau misalnya badan kita nggak fit, badan kita down gitu, badan kita drop. Jadi ya bahkan di rumah pun kita nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kita bekerja, produktivitas di kampus apalagi gitu. Dan yang kedua menurut saya itu adalah skala prioritas. Jadi ini mungkin menyangkut tentang pembagian waktu ya. Jadi mungkin masing-masing orang pembagian waktunya itu berbeda-beda, benar nggak, Win? Ya, benar banget. Jadi mungkin kalau saya sendiri, saya paling tidak bisa orangnya itu membuat jadwal. Jadi mungkin orang-orang lain, Ya. ada yang buat schedule jam segini sampai jam segini lakukan ini, jam segini Ya. sampai segini. Bukan berarti gak rajin loh ya. Benar, Benar. ya. Kita sukanya yang spontan gitu. Maka Aduh, ya, ya. omeng gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau saya sendiri contohnya itu adalah dengan skala prioritas. Jadi saya membuat list apa yang harus saya lakukan pada sebagainya. Saya list semuanya. Jadi supaya tidak tertinggal istilahnya setiap pekerjaan. Berarti sedetail itu ya kamu melis. Berarti bisa tuh jadiin panutan atau pedoman buat hari ini gitu ya. Ya. Sampai semin sepatu pun di list. Iya. Wow, sekecil itu loh guys. Lupa, kan? Ya. Oh, Terus, jadi kamu mungkin
weaknessnya tuh pelupa gitu ya? Iya, benar, ya. Jadi solusinya adalah membuat Yes. gitu. Wow, itu solusi yang tepat buat kalian yang mungkin punya kekurangannya itu pelupa gitu. Naruh barang 1 menit aja udah hilang gitu. Jadi bisa nih kalian mulai sekarang untuk belajar nulis ya. Saya sendiri sudah belajar loh sekarang karena saya memang pelupa banget juga orangnya Kak Andre. Nah Kak Andre, jadi ketika bekerja sambil kuliah itu lebih prioritas mana sih kalau Kak Andre? Lebih ke kerja atau kuliah? Nah ini bahaya nih Iya. pertanyaannya. Pertanyaan menjebak ya. Kalau saya sendiri yang pasti berusaha untuk menyeimbangkan keduanya ya. Jadi di kuliah juga kalau ada tugas pasti saya akan sempatkan untuk maksimalkan untuk membuat tugas, dan juga dengan di pekerjaan. Jadi yang pasti kalau dari saya sendiri adalah ketika kita di dunia pekerjaan, ketika kita di tempat kerja, fokus pada tempat kerja. Jadi jangan istilahnya memikirkan pekerjaan di tempat kampus atau di kanivanya sendiri. Jadi begitu pula kalau misalnya kita sedang di kampus, jangan memikirkan pekerjaan kita di tempat kerja. Jadi supaya fokus kita itu lebih maksimal. Ya, karena kadang-kadang mungkin saya sendiri kan sebagai penulis kan, mungkin ketika kita berat banget mikirin tugas dan sebagainya, kadang-kadang kita mungkin salah ngomong sama tamu, jadi tamu requestnya apa, kita nyampainya apa gitu. Jadi miskomunikasi nih gitu. Ya. Jadi Ya. ngelanjutin kerja sambil kuliahnya itu bisa membagi dua gitu ya. Nanti ketika punya pasangan bisa nggak ngebagi ini nanti? Wah, berat banget. Gimana nih Ari? Sekarang udah punya pacar atau belum? Menjadi penyemangat nih ketika kerja sambil kuliah? Pertanyaan mungkin yang girls yang lagi nonton ya, wah ini dewasa banget nih cowoknya gitu. Tapi udah punya pacar apa belum gitu? Silakan dijawab kan, mungkin banyak nih, gue nanya nih, udah punya pacar atau belum nih gitu katanya. Gimana dong? Silakan jawab. Mungkin pertanyaan pribadi. Oh nggak apa-apa. Oh gitu, Ya. Oke. Jadi nggak apa-apa ya guys. Mungkin udah punya ya sahabat-sahabat buat kalian ya. Oke. Punya ya guys ya. Jadi di sini kita akan membahas lagi ya, ngobrol lagi tentang gimana sih. Oh ya, mungkin kita akan membahas gimana teman-teman di sekitar edutrainer yang di Canva mendukung nggak Ya. ketika Andre itu memilih kerja dan sambil kuliah gitu. Edutrainer di Canva gimana? Kalau dari pengalaman saya sendiri, edutrainer banyak sekali mendukung ya pastinya. Karena bahkan ketika saya pertama kali mungkin bilang ke salah satu edutrainer bahwa saya bekerja itu, dia sangat aktif sekali. Ya, sangat bangga sekali dengan saya gitu. Jadi yang pasti ketika ada tugas dan sebagainya pasti nanti akan jika ada terbentur dengan jadwal pekerjaan, kelas bagaimana gitu, pasti akan bisa diomongkan secara baik-baik dengan edutrainer. Jadi saya juga sangat bersyukur gitu kuliah di kampus Canva ini. Jadi ya seperti itu. Oke, itu dia ya. Tadi kita lanjut ke break berarti ya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi teman-teman nih di komen ribut banget ya. Wow. Gimana kalau kita jawab-jawab pertanyaannya sekarang? Oke. Dari awal tadi ya, ada yang nanya, mau bertanya nih kakak, silakan. Silakan banget untuk bertanya ya. Untuk kuliah di sana apakah harus bisa berbahasa Inggris? Nah, gimana nih kalau untuk Kak Andre? Kalau dari pengalaman saya, kita dari awal saja dari pengenalan kampus Canva aja kita sudah ada berbagai, belum kuliah saja kita sudah ada English Club. Benar, ya, English Club. Terus ada apa yang namanya itu? Ya, waktu sebelum saya itu ada les bahasa Inggris gratisnya. Iya benar. Gratis kan? Gratis. Gratis. Kapan lagi ada kampus ngasih les bahasa Inggris gratis gitu, cuma Canva. Benar. Pada itu kalau perlu atau enggaknya, yang pasti yang paling diperlukan adalah niat. Niat mau belajar gitu. Kalau mau belajar. Bener ya Kak ya. Jadi di sini juga kita dibantu ya, yang belum bisa bahasa Inggris mungkin kita dibantu banget di sini sama edutrainer, ada kuota Inggrisnya, terus kita ada penapalan vocabnya gitu ya setiap hari. Jadi kita bisa menambah vocabulary-nya gitu ya. Nah lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Jadi Kak Bayu ya tadi ya sudah terjawab ya. Oke. Menurut kakak kuliah bisa sama nggak sih dengan kuliah di Canva? Oke, kita skip ya. Oke. Oh, menurut kakak kuliah biasa sama nggak sih dengan kuliah di Canva? Gitu. Mungkin maksudnya university ya, atau dengan Canva gitu.
diperbandingkan gitu. Sama aja sih ya. Ya tingkat kuliah ya. Jadi mungkin di sini sampai jenjang gelarnya itu sampai diploma. Jadi mungkin yang mau menyelesaikan kuliahnya singkat, kerja cepat, kan dua banget ya. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan nih buat teman-teman semuanya yang bisa jawab akan mendapatkan free voucher pendaftaran, guys. Wow, kapan lagi dapat free pendaftaran voucher? Mungkin itu yang tadi nanya tuh bisa guys, jawab ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa tema live kita pada hari ini? Itu aja singkat padat apa tema hari ini ya? Silakan jawab tercepat. Cepat dan tepat ya. Cepat dan cepat harusnya. Wow, masih ini sambil kita menunggu ya. Mungkin kita lanjut lagi ngobrol mungkin ya sambil kita menunggu. Nanti di akhir kita akan umumkan siapa pemenangnya ya. Oke, lanjut nih Kak Andre. Ya. Nah, selama kerja sambil kuliah ini gimana respon orang tuanya? Wah, respon orang tuanya sangat mendukung sekali ya. Sebenarnya dulu kan orang tua juga nggak istilahnya maksa anaknya untuk kuliah sambil kerja. Yang pasti kalau misalnya kamu mau belajar, fokus dulu belajar itu sebenarnya. Namun dari saya sendiri ya pengennya istilahnya menambah ilmu sambil nyari relasi juga dan ya nambah uang saku juga. Jadi ya bener banget ya, bisa membantu orang tua ya. Pasti orang tua bilang bahwa Eskom kamu itu kuat, istilahnya kamu itu nggak beban gitu. Pasti disupport dengan sangat penuh sekali, maksimal. Oh, berarti orang tuanya juga mendukung ya. Wow. Jadi ketika kuliah sambil kerja itu uang sakunya itu kamu simpan sendiri atau udah bisa bantuin orang tua? Puji Tuhan, mungkin bantu-bantu sedikit ya keperluan di rumah seperti bayar listrik dan bayar wifi mungkin seperti itu. Sampai segitunya bantu orang tua juga bisa ya. Berarti biaya kuliah itu ditanggung juga oleh Andre? Iya, biaya kuliah. Wah, mandiri banget. Tepuk tangan loh. Ini udah dewasa banget pikirannya ya, sampai bisa bantu orang tua, juga bisa bantu kuliahnya sendiri. Oh ya, ngomong-ngomong nih ya, udah sampai segitu pembahasan, usianya berapa sih Kak Andre? Berapa banget? Ini baru saya tanya ya, karena saya baru ketemu sama Kak Andre ini ya. Kita kakaknya pas malam ya. Saya pas siang, jadi kita jarang ketemu. Nah, jawab nih, usianya berapa sih? Kalau misalnya Widi, kamu tahu berapa? 7 tahun? Salah dong. Enggak dong. 7 tahun salah ya. Berarti berapa ya? 18. Nah, 18. Oh, 18. Tuh adik saya, berapa saya kakakmu. Tapi lebih dewasa dia loh, saya 19 tahun. Oh, kamu 18? 2006. Oh, 2006 ya. Spesifik bulannya nggak dong. Jadi ya. Oke, berarti umurnya baru 18 tahun. Waktu kamu mengeplay pekerjaan itu ditanya nggak? Kayak kamu usia segini gitu. Gimana nanti punya komitmen di perusahaan kami itu ada nggak? Kayak Pasti tanya. Karena kan mereka pasti menganggapnya kita orang asing ya. Kita bukan siapa-siapa. Jadi ketika ada seorang yang mau masuk ke company mereka, pasti kita anggap diri kita sendiri aja deh. Misalnya kita yang jadi HRD gitu kan, ada yang mau apply ke perusahaan kita sendiri. Jadi pasti kita harus tanyain mereka secara detail gimana, benar nggak sih niat ini mau kerja, karena kan masih anak muda juga gitu mungkin. Jadi ya saya jawab dengan istilah yakin dan bilang bahwa saya mau benar berniat dan bekerja di perusahaan Bapak atau Ibu, dan yang pasti saya akan memberikan semua tenaga saya memberikan semua skill saya yang sudah saya pelajari, dan saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya di tempat kerja. Jadi nggak dipertanyakan nih Kak Andre ini Gen Z, berarti nggak bagian dari Gen Z nih sebenarnya. Nggak ada nih mental stroberinya, kayak nggak ada nih Kak Andre ya. Benar-benar mental aja ya, mental kuningan. Oh, durian tajam. Jadi itu ya mungkin perusahaan ya sedikit mungkin confused karena masih muda, sudah bisa melakukan komitmennya di perusahaan itu ya. Menurut saya kalau saya di perusahaan ya emang kayak gitu, tapi akhirnya dia menunjukkan ya bahwa Kak Andre ini melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Wow, keren banget, patut dicontoh ya. Jadi sekarang menjadi staff. Ya. Wow. Jadi kontrak dari awalnya dari 2000. Ya,
ada keinginan untuk board gitu? Ya, pasti ada yang untuk abroad ya. Oh. Karena buat kalian yang nggak tahu juga di kampus Kanifas kita kan ada program magang. Benar, Wi? Benar, Ya, benar, di luar benar. negeri. Jadi saya sudah ya, mengapply juga. Jadi itu aja. Oh, sudah nge-play? Iya, sudah. Magang ke Taiwan? Ke Amerika. Wow, Amerika ya guys. Wow, kasih tepuk tangan dulu. Aku yakin sih sukses sih kak. Astagfirullah. Bener banget. Ini tadi ada yang komen calon-calon orang sukses, bener banget sih. Jiwa-jiwa leadernya tuh ada banget gitu. Jadi di Amerika ditaruh di mana aja sih pastinya tumbuh ya. Kayak gitu loh istilahnya. Nah untuk Kak Andre nih, kenapa sih milih Kanifas? Ya, seperti yang kita bilang tadi ya, Kanifas kan sudah istilahnya menyajikan banyak sekali benefit, banyak sekali program-program seperti kelas coding bagi kalian yang nggak tahu. Jadi kita di sini itu sangat didukung sekali bagi mahasiswa khususnya saya yang ngampus sambil bekerja. Kemudian juga ada program coaching. Jadi untuk saya sendiri mungkin kalau bekerja itu kan pasti stres ya. Nah itu dia pentingnya ya, ada coaching, program coaching ya, bener banget. Ya, jadi program coaching itu nanti akan ada istilahnya guru atau yang menjadi coaching dari guru kita di kelas kita. Jadi kita bisa share berbagai mungkin masalah, di tempat pekerjaan, baik itu mungkin di keluarga juga. Jadi kita bisa sharing. Ya, karena kan sebenarnya masalah mental itu kan nggak bisa dipendam sendiri kan, ya kita harus sharing, kita harus istilahnya nyari apa sih solusi terbaik tersebut gitu. Dan selain itu menurut saya Kampus Kanifas itu memiliki jati diri ya menurut saya pribadi, karena jika kita bandingkan dengan kampus-kampus yang lain, Pak Busur selaku direktur menurut saya sudah sangat rumit sekali membuat atau menciptakan Kampus Kanifas ini, yang dimana Kampus Kanifas ini juga sangat sering membantu teman-teman yang kekurangan, sangat istilahnya menonjol lah dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain gitu menurut saya gitu. Oh jadi punya jati diri nih Kanifas, Ya, makanya milih Kanifas. Awalnya tuh tahu Kanifas tuh dari mana? Awalnya tahu dari sosialisasi di sekolah. Iya. Berarti Kanifas sosialisasi ke sekolahnya Andre. Dan dengar juga dari kakak kelas yang wah udah banyak sekali ya, udah ada di Qatar, di berbagai penjuru dunia gitu. Penjuru dunia. Ya, benar. Oh, jadi sosialisasi dan Andre tertarik nih sama apa yang diberikan sama Kanifas gitu. Wow, keren banget. Nah, jadi di sini ya kita sudah membahas nih kenapa tertarik sama Kanifas. Mungkin Andre itu punya dukungan dari Kanifas tuh seperti apa ketika kuliah sama kerjanya? Jamnya kan berubah-ubah dong ya kan? Jadi gimana buat caranya Andre itu bisa kuliah juga bisa kerja? Gimana nggak bentrok gitu jamnya gitu kan? Itu masih pertanyaan gitu ya? Ya, dan menurut saya biar nggak bentrok yang pasti beruntung sekali ya saya karena di Kampus Kanifas ini ada namanya program floating class. Jadi floating class itu seperti namanya floating, jadi itu mengembangkan. Jadi kelasnya itu bisa kapan aja. Jadi kita di sini ada kelas pagi, ada 3 kelas ya. Ada kelas pagi, ada kelas sore, dan ada kelas malam. Jadi semuanya bisa disesuaikan dengan jam kerja kita, gitu. Nah, floating class ini juga istilahnya sangat bermanfaat sekali ya, khususnya bagi saya yang bekerja sambil kuliah. Jadi ya sangat terbantu sekali gitu. Mungkin kampus lain kayaknya nggak punya deh ya. Iya benar banget ya, sepatkan 1 jam. Iya benar. Jadi kalau di Kanifas bisa floating gitu. Bisa Fleksibel request jam ya, berarti request pas apa gitu ya. Nah, jadi Andre ini kelas malam ya jadinya. Kelas malam atau kelas pagi. Kalau misalnya kerja sore, saya ngambil kelas pagi. Oh gitu. Ya. Jadi kalau kerjanya pagi, kelasnya malam. Kelasnya malam. Kalau kerjanya malam, kelasnya pagi. gitu aja, tapi benar-benar didukung banget berarti ya, dari segi kelas bisa itu juga capek ya, dari habis kerja terus tiba-tiba kuliah gitu, nggak konsentrasi di kelas itu bisa dijaga tuh gimana ya kan? Ya, kita kalau saya tanya capek nggak ya pasti capek lah. Tapi edit trainer kita sangat mendukung sekali ya, apalagi saya suka banget sama Kampus Kanifas karena setiap awal mulai kelas kita akan ada silent sitting. Nah, itu nggak ada di kampus lainnya. Benar, satu budaya yang mungkin sangat unik sekali ya. Jadi ketika kita baru masuk kelas, sebelum mulai pelajaran, kita akan
silent sitting atau duduk diam terlebih dahulu mungkin sekitar 5 menit kurang lebih dia. Iya, benar. Jadi untuk istilahnya merefresh merelakskan, ya, merefresh semua merelakskan pikiran yang badan kita bawa ya dari sebelum luar. kita menerima ilmu dari guru trainer seperti itu. Jadi sebelum kelas ada silent sitting apalagi nih Kak? Menurut Kak Andre yang bisa membantu konsentrasi dalam kelas? Ya, selain itu di coaching tadi juga ada psikolog ya. Jadi masalah-masalah yang kita punya mungkin yang pastinya yang kalau kita pegang sendiri nggak akan selesai-selesai gitu. Maka dari itu psikolog ini juga akan sangat membantu gitu mungkin bagi teman-teman yang ada masalah. Ya pastinya masalah kan ya nggak, kita juga nggak mau kan ada masalah gitu. Siapa sih yang mau punya masalah ya? Gitu. Tapi dengan masalah itu kan kita nggak tahu ya tiba-tiba datang aja ya gitu. Kalau dipikirin masalahnya makin banyak gitu. Makin banyak jadi ya. Bener banget. Oh jadi coaching ini benar-benar sangat berguna ya buat tips dari Kak Andre ya. Jadi gimana nih kalau misalnya ketinggalan pelajaran nih Kak Andre? Ya, kan mungkin banget ya kalau misalnya dadakan ada schedule gitu, mungkin disuruh gantiin teman atau gimana ketika kerja tuh gimana biar bisa nyusul pelajaran yang tertinggal? Ya, kalau misalnya kita ada ketinggalan yang pasti kita bisa nyusul. Oh, Ya, bisa nyusul pelajaran. Ya, wow. yang pasti kita harus komunikasikan dengan trainer. Dan emang kita istilahnya kalau misalnya ada keperluan seperti bekerja dan lain sebagainya, ya emang benar keperluan kita seperti ya itu benar, ya. Jangan muluk-muluk maksudnya ya kita bilang kerja tapi ternyata lain gitu. Yang penting benar tujuannya gitu ya. ya. Jadi menyusul pelajarannya itu dengan apa? Dengan menanyakan materi pada teman-teman atau edutrainer yang ini loh Andre kemarin ada pelajaran seperti ini gitu. Jadi mungkin kamu dapat materinya dari edutrainer dari teman-teman atau bagaimana? Ya, kalau dari pengalaman saya sendiri, edutrainernya langsung yang akan edutrainernya langsung ya. Nyusul pelajaran ya. Karena kan ketika kita mengambil coaching class, kita akan istilahnya mungkin ditandai sama edutrainer sendiri. Jadi bahwa anak ini tuh bekerja sambil kampus gitu makanya. Maka dari itu nanti pasti akan di-share oleh edutrainer sendiri. Nanti juga akan kita akan diperhatikan lebih banyak. Oh berarti lebih di care ya? Ya. Bukan maksudnya membedakan, maksudnya ketika Andre itu bekerja sampai kuliah ya, ketinggalan pelajaran, mungkin edutrainernya lebih care karena biar dia nggak ketinggalan pelajaran, karena kita kan juga ada sistem UTS dan UAS ya, jangan sampai UTS UAS kita belum tahu apa-apa ya. Jadi mungkin di sini Andre di Kanifa dibantu banget ketika ketinggalan pelajaran itu bisa nyusul. Benar, bisa nyusul, bisa koordinasi langsung dengan edutrainer ya, karena edutrainer kita ramah-ramah banget guys, asik-asik banget. Nggak ada mungkin yang galak-galak itu nggak ada di Kanifa. Benar, semuanya ramah, tamah banget ya. Mungkin Kak Andre juga ada pengalaman gimana care-nya edutrainer ke mungkin waktu Mahesa ya, karena waktu Mahesa kan kita pertama kali ketemu edutrainernya. Oh iya, benar-benar pas itu kenalan ya? Kenalan waktu itu, jadi gimana ya, saya kayak mungkin masuk ke sebuah hotel gitu ya. Iya, karena gimana ketika kita kalau saya teman-teman udah tahu istilahnya dunia perhotelan seperti apa, itu kan ramahnya luar biasa. Dia welcome sekali. Seperti itu yang saya rasakan suasana ketika secara tidak langsung sudah menunjukkan dunia hospitality sebenarnya. Wow. Oke, kita lanjut nih. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu untuk dijawab nih Kak Andre, banyak banget nih teman-teman. Wow, yang antusias banget ya. Oke, yang tadi mungkin udah dijawab ya. Nah, sekarang kita tanya, sekarang kita jawab lagi nih. Ini sini siapa yang nanya? Ini udah tadi. Nah, ini ada yang komen juga. Aku kuliah di sini sama belajar bahasa Inggris, Jepang sama Mandarin. Wow. Bener banget itu. Di Kanifa selain belajar bahasa Inggris, belajar Jepang dan Mandarin juga guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Kanifa itu ada program untuk magang ke luar negeri ya. Khususnya itu ke Taiwan yang banyak banget minatnya ya Andre ya. Jadi kita menyediakan langsung les bahasa Mandarin gratis ya. Dan udah ada teman kita kan? Iya benar. Kan? Benar udah. Wah, kalian bisa lihat kepoin IG-nya Kanifa ya. Halo semuanya, halo. Wow, ada yang tertarik, kita tunggu kalian di Kanifa ya. Oh ini benar, ada dari Sita Damayanti ya. Sering sakit nggak Kak karena kuliah sambil kerja? Ya. Nah Benar. Kayak yang saya katakan tadi bahwa yang pertama tips yang paling penting itu adalah jaga kesehatan.
kesehatan ya. Benar banget. Ya, jadi kalau dari saya sendiri yang pasti vitamin itu penting banget. Kemudian sebenarnya dari hal-hal kecil sih ya Widya, kayak pola tidur, habis itu makanan kita harus dijaga banget. Jadi jujur kalau saya sendiri, saya bawa bekal setiap hari. Wow, Ya. bikin sendiri kak? Kadang bikin sendiri, kadang dibuatin sama ibu gitu. Dan yang selain itu mungkin kebersihan ya, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kamar, rumah itu sangat menjadi komponen atau faktor yang penting dalam kesehatan kita gitu. Jadi pernah sakit nggak kak selama kuliah itu? Pernah. Jadi pengalaman saya waktu itu mungkin saya shift sore. Saya shift sore, kemudian saya sendirian kan, otomatis. Kemudian tiba-tiba saya merasa meriang. Waktu itu jam malam mau pulang, jadi istilahnya kita harus sat-sat gitu. Kalau misalnya udah ngerasa badan kita udah kayak gak enak nih, udah ngerasa udah kayak mau terus sakit gitu, cepatlah minum obat. Ya benar, berarti harus prepare ya obat kemana-mana. Jadi kakak benar, tiap hari saya prepare di tas untuk bekerja. Gitu. Jadi ketika udah merasa nggak enak nih, wah harus minum obat gitu ya. Berarti ya karena siapa yang kita gantungin kan tempat kerja, nggak ada siapa-siapa gitu. Lagi di Seminyak, saya tinggal di Tabanan, jauh banget kan gitu. Oh jadi bolak balik? Berapa nih? Ya. Berapa menit nih dari tempat kakak ke Seminyak? Kalau misalnya normalnya itu 60 menit, 1 jam. 1 jam? Ya. Wow. Bolak balik, jadi waktu di jalan habis 2 jam. Bener, habisnya di waktu ya? Oh gitu, wow. Berarti ini strongman banget ya gitu. Oke, jadi ketika bekerja sambil kuliah itu pasti ada plus minusnya dong ya. Ada sakitnya mungkin, plusnya bisa punya uang saku sendiri ya. Jadi ya semuanya tergantung pilihan kalian, tapi menurut saya sih patut dicontoh dan dipedomanin banget nih tips-tips dari Kak Andre ya. Jadi mungkin ketika kuliah sambil kerja itu harus banget menerapkan sistem kesehatan ya, menjaga kesehatan maksudnya. Jadi Kak Andre juga prepare obat yang selalu jadi minum vitamin juga nih Kak? Ya, vitamin. Oh, berarti benar-benar menjaga kesehatan banget ya. Jadi bisa kerja sambil kuliah gitu. Ya. Berarti fisiknya juga dilatih dong Kak? Iya, kalau misalnya ada waktu pasti olahraga nyebatin. Olahraga di rumah. Bahkan kayak mungkin jaga tanaman, potong tanaman, nyiram dan sebagainya itu kan termasuk olahraga juga. Benar. Seperti itu. Oke, dari segi teman-teman nih di sekeliling di Kaniva nih ya, mungkin ada yang kayak Kak Andre nih memilih kerja sambil kuliah gitu. Gimana sih kalian saling menyupport satu sama lain gitu? Ada mungkin dukungan dari teman-temannya yang kayak ayo kita kerja sambil kuliah semangat gitu ya. Gimana tuh Kak Andre? Kalau misalnya support mungkin dari sharing-sharing pelajaran ya, karena kan yang pastinya seperti yang dibilang tadi bahwa kalau misalnya kita kerja sambil kuliah pasti ada aja yang kita nyusul, ulangan, pelajaran yang kita ketinggalan gitu. Kita supportnya dari itu. Jadi kita kalau misalnya ada pelajaran yang saya dapat, mungkin yang dia belum, saya kasih info dia. Kalau misalnya dia yang dapat, saya yang nggak dapat, ya saya minta ke dia. Gitu. Jadi secara nggak langsung ada kerja teamworknya juga nggak sih ya yang kita dapat ketika kita berani bersosialisasi dengan teman-teman ya. Jadinya ya benar-benar kita nggak by yourself aja di sini gitu. Kita benar-benar dipeluk, dirangkul ya sama teman-teman, trainer ya, semuanya mendukung banget ketika kalian mau mencoba kuliah sambil kerja ya. Nah kalau Kak Andre ini ada, kalau kata Gen Z sekarang ya, yang kerja sambil kuliah tuh ada rasa gengsinya gitu nggak sih ketika bilang kerja sambil kuliah gitu? Kalau gengsi ya pasti enggak ya kan, karena kita kan dapat kuliah kita kerja dapat uang, gengsinya dari mana? Iya benar banget. Gengsinya dari mana? Jadi stuck gengsi itu nggak ada ya. Nanti yang lapar kamu sendiri kalau gengsi. Benar, kamu sendiri. Iya benar banget. Jadi gimana tuh cara melawan omongan-omongan orang lain yang kayak kamu bisa nggak nanti konsisten di sini gitu? Gimana nih Kak Andre? Kalau omongan orang lain ya, yang pasti kita nggak kerja diomongin, kita kerja apa ya ngomongin gitu. Jadi ya gimana pun situasi kita pasti ada aja yang ngomongin baik itu yang baik yang buruk. Jadi ya kita ambil yang baik aja untuk kita jadi motivasi
karena kalau misalnya kita terlalu mikirin omong orang lain, malah kita yang jadinya sakit sendiri gitu, kayak penyakit jadinya itu, ya kan, benar kan, penyakit hati istilahnya gitu. Jadi ya jalanin aja gitu. Jadi keluar kanan, masuk kanan keluar kiri gitu aja ya. Jadi kalau saya sih mending itu jadi motivasi gitu nggak sih? Nah, jadi buktiin nih sama orang-orang yang remehin kamu gitu, bahwa kamu bisa ngelakuin dua-duanya dalam satu waktu. Wow, keren banget. Itu dari Kak Andre ya. Kalau untuk menolak semua omongan-omongan orang gitu ya, yang ambillah baiknya, buang buruknya, gampang aja guys. Jadi kalian yang masih overthinking, stop lah, bener, stop. Karena kita di sini benar-benar harus sudah menerima dunia yang nyata ya Kak Andre. As long as you get money, you are the winner. Word of the day, tangan dulu. Jadi semuanya adalah tentang uang ya. Nggak bisa gini ya. Jadi ketika kamu melewatkan rasa gengsi itu, kamu sendiri yang akan mendapatkan hasilnya. Kamu sendiri akan metik semua hasilnya ya. Jadi kalau Kak Andre, ketika sudah kita bahas gengsi ya, gimana sih rasanya anak muda sekarang tuh pada main gitu, aku harus kerja sambil kuliah, itu gimana perasaan Kak Andre? Jadi kalau mungkin bagi teman-teman adik-adik yang mau kuliah, yang mau juga sambil kerja, istilahnya kalau misalnya kalian niat, apapun nanti rintangannya pasti akan kita dapat lewati. Karena pasti akan ada caranya kan. As long kita itu niat, kita itu ingin gitu. Namun kalau misalnya setengah-setengah atau mungkin hanya arahan dari orang tua saja, tapi ya kita dulu gitu. Jadi yang pasti dari kita dulu, dari kita diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kitanya yang nggak punya perasaan untuk kuatin diri sendiri, ya pasti kita bakal istilahnya apa nyerah nanti dijarang gitu. Berarti semuanya balik lagi ke diri sendiri. Ya, bakalan kita sendiri yang akan melanjutkan semuanya gitu ya. Karena jadi masalah semuanya yang kita hadapi kan ya kita sendiri kan, kalau lingkungan kita di rumah ataupun ya orang lain teman dan sebagainya. Berarti sekarang belajar mandiri mulai dari sekarang guys ya. Jadi untuk masa muda yang ketinggalan itu nggak ada sih ya, mungkin ya kayak Kak Andre ini mengisi masa mudanya ya dengan bekerja gitu ya. Nanti tuanya bercerita, sini Kak, udah apa tuh? Menikmati masa muda sekarang atau susah-susah yang lain. Fix ini tipe semua cewek gengsi kayaknya harus menemani para cegil ya. Jadi di sini kan udah kita bahas juga ya tadi gimana sih kuliah sambil kerja gitu, melewati masa mudanya gimana jadinya gitu. Nah mungkin kalau dari sistem kuliah sambil kerja ini memberatkan nggak kalau kayak Kak Andre ini gimana ya, berat secara langsung, pernah nyerah gitu loh, kayak nggak bisa nih, selesai aja deh gitu. Mungkin pernah terbesit perasaan kayak gitu atau gimana? Kalau terbesit mungkin pernah ya. Pernah ya. Semua orang kan ya pasti ada saat-saat dimana kita emang lagi di bawah banget. Benar. Kayak di pekerjaan kita ada masalah juga, ataupun di kampus juga dibahas banyak banget gitu. Namun ya kita udah sejauh ini loh kita jalan gitu. Kalau misalnya kita nyerah sekarang ya kita akan start dari awal lagi, dari nol lagi. Itu jadi ya istilahnya tetap gas aja gitu. Gas aja ngeng. Jadi terus hidup harus tetap berjalan ya guys ya. Jadi Kak Andre ini memilih untuk nggak menyerah gitu. Mungkin pernah ngeluh-ngeluh gitu nggak, kayak Gen Z sekarang ngeluh di story nih ya, capek banget kerja, aduh seniorku jalan nggak ya mungkin ya. Kalau dari saya mungkin di media sosial nggak ya, karena biasanya di ngobrol sama orang tua aja. Karena kalau di media sosial ya kita share di Instastory nggak ada yang ngomenin gitu. Benar banget. Mungkin ada beberapa orang ya yang ketika dia mau nge-share permasalahan dia di Instastory mungkin dapat ngeringanin banyak dia mungkin ada orang gitu. Kalau saya sendiri sih enggak sih. Jadi lebih memilih untuk konsultasi dengan orang tua langsung ya. Berarti kedekatan dengan orang tua itu penting banget. Jadi bisa mendukung dari segi faktor kuliah, kerja ya. Jadi semuanya balance, benar-benar sesuai tema hari ini, work life balance guys. Wow, keren banget. Wah, nggak salah pilih narasumber sih. Jadi kita semuanya terbuka nih sekarang wawasannya ya Kak ya. Jadi kita nggak stuck di situ untuk kuliah tapi
kepikiran kerja tapi kepikiran kuliah. Iya. Jadi jangan bingung, ada Kanifa di sini ya. Jadi bisa dilihat lagi nih hasilnya nih. Jadi dia yang kerja sambil kuliah ya, nggak ada terpampang tersiksa kok mukanya. Bahagia banget ya. Jadi mungkin dikasih nih sekarang sama anak-anak SMA SMK ya, buat makin yakin pilih Kanifa tuh gimana. Biar dari kakak kan, dari diri sendiri kan, motivasi diri sendiri yang memilih Kanifa, nggak ada paksaan dari siapa ya. Oke, gimana nih cara meyakinkan teman-temannya nih buat percaya sama Kanifa kalau mau kuliah sambil kerja gitu? Ya, kalau dari saya sendiri mungkin sudah bisa didengar dari pembicaraan kita ya, jadi ya benar. Kalau Kanifa itu memang benar-benar support banget, ngerangkul banget. Jadi istilahnya kalaupun kita yang pasti dari udah ada niat dari diri sendiri, itu aja. Kalau misalnya kita nggak ada niat ya Kanifa pun susah kan. Jadi kalau misalnya kita udah ada niat, apapun itu permasalahannya pasti akan disupport, pasti akan istilahnya diberikan nasihat oleh Kanifa, karena Kanifa ini kan udah istilahnya memproduksi banyak sekali ya pekerja hospitality yang udah bekerja di seluruh dunia, pokoknya di sukses dan semua. Jadi ya mungkin testimoninya seperti itu. Oke, itu dia. Kita lanjut nih sekarang break ya, karena masih ada satu voucher ya untuk satu penanya, bukan penanya dong, satu penjawab ya. Tapi sebelum itu kita jawab dulu nih. Mungkin ada yang mau nanya lagi ya. Oh ini nih motivasi nih sepertinya dari Mita. Ada nggak sih momen yang bikin Andre tuh hampir menyerah? Tadi udah ya. Nah dia bilangnya cara bangkitnya tuh gimana? Cara bangkitnya bangun aja. Cara bangkitnya mungkin akan jelaskan oleh Kak Andre. Kalau cara bangkitnya mungkin gimana ya? Karena yang pasti kalau misalnya dari quote yang Widi tahu itu kan me versus everybody gitu. Ya dari kita sendiri gitu. Maksudnya seberapa banyak pun kalian punya teman, seberapa banyak pun kalian punya relasi, ketika kita ada masalah yang hadapi kita ya dari kita sendiri gitu. Jadi kuatin niat, kemudian ketika kita ngejalanin pokoknya yakin dan istilahnya tetap kalau misalnya kalau dari keyakinan saya sendiri, saya istilahnya selalu sembahyang, kemudian istilahnya mencari jalan dari Tuhan juga gitu. Jadi pokoknya yakin dari diri sendiri seperti itu. Jadi yang larinya masih ke sosmed nih kalau mana-mana nih pakai contoh, karena Kak Andre ini larinya tuh ke Tuhan guys. Wow, itu udah rare banget nih sekarang anak muda yang kayak gini gitu. Dimana lagi dapat nih? Cuma di Kanifa nih ada yang kayak gini ya. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Oh di sini ada yang namanya Arya X Hyper. Saya sudah daftar Kak, sudah ambil job malam karena sambil bekerja. Mungkin ambil kelas sambil malam ya. Oh teman-teman. Masih banyak ya. Oke, di sini floating class itu kayak gimana sih Kak? Oh tadi udah dijelasin. Ya. Tadi dia nggak kelewatan ya. Baru ditanya. Floating class itu kayak mungkin Kak Andre mau jelasin karena dia yang lebih relate ya. Jadi floating class itu seperti namanya kelas mengambang. Jadi nanti akan ada 3 sesi kelas, yaitu yang pertama sesi kelas pagi, kelas siang, dan kelas malam. Jadi ketika kita udah join atau kita udah terdaftar dalam floating class itu, nanti kita akan diberikan kebebasan untuk join salah satu dari ketiga kelas tersebut. Namun dengan syarat kita kalau misalnya emang bekerja, ya kita harus istilahnya sebagai bukti kita harus menyetorkan schedule pekerjaan. Ya, jadi supaya fair lah istilahnya, dari kita juga kita jujur emang benar kita kerja, dan begitu pun juga dari kampus pasti akan mensupport sepenuhnya untuk floating class-nya. Oh, keren banget. Gak usah ragu, gak usah bimbang ya. Pokoknya kata saya ada Kanifa kita terbang. Makanya kalian gak usah keluar dong. Ada foto di bawah, pantang pulang sebelum terbang. Kanifa emang gak ada habisnya ya. Nah di sini ya, tentunya masih ada satu voucher dong ya. Jadi saya mau kasih satu pertanyaan lagi. Mungkin dari Kak Andre ada request pertanyaan? Itu dari diri. Oke, dari saya aja ya. Cewek selalu benar ya. Oke, mungkin dari saya nih ada 2 mention ya, tips dari Kak Andre nih. Yang pastinya udah dari tadi udah berulang-ulang dibilang ya. Apa sih tipsnya itu? Cuma 2 aja tadi saya udah mention
2 fix, jawaban fix ya. Kalian akan mendapatkan 1 voucher. Voucher apa Andre? Voucher pendaftaran gratis. Yo, kapan lagi ya dapat voucher pendaftaran gratis dari Kanifa ya. Jadi buat kalian yang bisa jawab, kita akan kasih voucher diskon ya. Oke. Jadi di sini mungkin sambil menunggu kita bisa menikmati minuman lagi ya. Oh, cheers. Makin seger ya. Oke, di sini oh my god, aku terlambat menonton. Nggak apa-apa, kita masih ada beberapa menit lagi ya untuk melanjutkan live-nya ya. Mungkin kita gali lagi. Menyala Bang Andre. Menyala. Menyala Sandi Yoga ya, menyala Bang Andre. Oh. Ada ayam geprek tulang lunak Tabanan juga komen ya. Minum dulu Kak. Udah dong, tadi udah minum ya. Sesuai request nih. Semangat Andre. Wow, sepertinya versi Andre banyak banget ya. Kayaknya dia yang bawa berkah lah gitu. Tapi kemarin di komen postingannya kan Kak Widi yang ini kan katanya kan. Itu wah, sih. postnya paling asik nih gitu. Ya dong. Jadi terbang saya. Ya dong ya. Oke, kita lanjut ya. Wow, di sini sudah banyak yang nanya, sudah banyak yang menjawab tadi pertanyaan pertama saya, apa sih tema hari ini gitu ya. Mungkin udah ada, bisa dipilih ya nanti ya. Nanti kita pilih setelah terakhir ya. Wow, di sini ada yang kaget, Sanyo CV. Hah, 18? Iya, 18 tahun ini. Kelas 18 tahun, fresh graduate gitu. Kalian nggak akan nyangka pikirannya sedewasa ini, bisa mandiri ini gitu ya. Oke, selama kita menunggu pertanyaan yang jawaban yang diberikan ya, kita akan langsung ngobrol lagi nih sama Kak Andre ya. Nah, kalau dari Kak Andre nih, kuliah sambil kerja kan ya, jadi masih menjadi hal berat ya ketika dilakukan dalam hal-hal urgent kayak misal ujian. Gimana nih cara manage belajarnya? Ujian kan, kita besok ujian, tapi kita sekarang harus kerja dong. Gimana nih cara manage belajar nih, besok ada ujian tapi sambil kerja gitu, gimana ya Kak? Salah satu solusinya ya sambil kerja. Oh bisa ya manage? Iya. Oh. Kalau dari saya seperti itu, karena ya memang ya di mana lagi ya belajar kita dapatkan. Biasanya juga di waktu istirahat atau kadang-kadang memang pas kamu sepi, ya kita buka materi karena kan materinya beberapa juga sering di-share online sama di trainer, jadi ya lebih gampang buat kita yang sambil kerja juga buat buka, jadi nggak perlu lah misalnya bawa buku seperti bawahan gitu, dari HP materinya udah ada semua gitu. Oh, jadi sistem modul kita juga udah secara di handphone ya, bisa diakses dimanapun ya, jadi nggak worry kita mau belajar di mana aja bisa belajar gitu. Jadi ketika Kak Andre sambil kerja itu bisa sambil belajar gitu ya. Oh, jadi secara nggak langsung juga apa yang dapetin di tempat kerja itu relate nggak di kuliah, kayak banyak hal yang kita bisa dapat di tempat kerja gitu. Ya, benar banget. Salah satu tujuan saya juga bekerja sambil kuliah itu ketika kita dapat materi mungkin di kampus, kita langsung apply di tempat kerja gitu. Jadi ya fresh banget dari oven gitu. Langsung kita apply di lapangan tempat kerja dan rasanya emang puas banget gitu. Jadi ada tempat prakteknya juga. Iya. Berarti Kak Andre juga mengambil jurusan butler ya? Jurusan butler. Wow. Benar-benar apa yang dikasih Kanifa atau pelajaran yang dikasih Kanifa ini benar-benar berguna banget nggak? Berguna banget, ya. Karena kan memang Kanifa kan pelatihan hospitality ya. Iya, jadi khususnya kalau saya sendiri yang mengambil jurusan butler itu mendapatkan beberapa campuran departemen, yaitu hospital juga dapat beli, kemudian di front office terutama di front office, kemudian juga ada restoran. Gitu. Jadi sebenarnya 3 departemen ini kan berbeda banget kan, tapi di butler kita dapat semuanya. Gitu. Wow, 3 kejurusan itu di 1 kejurusan itu maksudnya ya? Ya. Butler ini belajar semuanya. Semuanya. Wow, berarti Kak Andre ini benar-benar off the box ya, udah kerja sampai kuliah, jurusannya mempelajari semua hotel, semua departemen gitu. Wah, ini cucunya Albert Einstein sih. Enggak ya. Oke. Oh, mungkin di sini masih banyak yang nanya ya sebelum kita akhiri live hari ini ya. Kak Andre, ada plan internship keluar nggak? Kalau ada, apa aja sih persiapannya? Mungkin bisa dijelasin Kak Andre? Ya, tadi kau udah bilang ya, kalau saya ada program internship, rencananya ke Amerika. Jadi untuk persiapannya
nanti yang pasti akan sekali bantu sekali dari pihak kampusnya, nanti akan diarahkan juga, bukan kayak kita sendiri gitu. Iya, benar. Kita kayak coach sendiri bukan. Jadi yang pasti akan dibantu dari segi administrasi, paspor, visa, kemudian pencarian tempat kerja di sana. Nanti akan detail juga seberapa kita dapat benefit di sana, apa kita dapat tempat tinggal dan sebagainya. Yang pasti akan sangat diurus gitu. Karena kan sebelumnya mungkin kalau di sempat lihat ya di Instagram, Ya. kan beberapa ada memang yang agent-agent yang istilahnya bodong gitu yang Oh, iya, benar berangkatkan. banget. Namun setelah di sana nggak tahu siapa yang mau dihubungin, nggak Iya, tahu benar mau banget. kemana gitu. Oh, jadi Canva mengarahkan banget ya. Ya. Jadi kita nggak ada linglang-linglungnya nih kalau Benar, mau sangat internship terjamin. ini semuanya udah di prepare ya. Kalau saran saya sih persiapan yang paling penting itu adalah kesehatan. Itu lagi balik lagi kesehatan ya yang paling penting. Kita harus sehat dulu ya Nah, nggak sih. dan bahasa Inggris juga. Ya benar. No English no job guys. Ya. Nah, lanjutnya di sini ada Kak, lokasi kampusnya di mana? Wah parah nih nggak tahu lokasinya kita di mana ya, parah kecewa. Parah. Lokasinya itu ada di Mengui guys. Jadi kalau kalian bingung Mengui sebelah mana ya, kalian bisa search di Google Maps ya. Nanti di sana tuliskan Canva Kampus Internasional ya. Kalian bisa langsung kepoin langsung ya, datang ke kampus kami, boleh nanya-nanya dulu, boleh banget ya. Jadi jangan bingung ya. Udah nih berarti tadi nanya lokasi sudah ya. Yang jawab pertanyaan saya yang pertama belum ada nih. Gimana nih? Ayo teman-teman. Silakan jawab pertanyaannya, berebut nih, ayo voucher diskon. Belum ada pemiliknya lagi satu nih. Untuk pemenang yang pertama nih ya, siapa ya? Lucunya kalian aduh, siapa dong? Lucu. 5 menit lagi nih, silakan teman-teman yang belum jawab sudah tahu pertanyaannya jangan ragu ya. Mana nih yang jawab? Yang pertama, jawaban pertama saya pilih ya yang jawab tercepat ya. Siapa nih yang jawab pertanyaan pertama? Apa tema live pada hari ini ya? Siapa ya Kak? Kita pilih dulu deh. Belum ada ya. Oh, karena belum banyak banget nih yang komen, jadi nanti admin yang pilih ya yang akan menghubungi langsung kalian ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti sambil nunggu lagi ya. Teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, mungkin sebelum kita akhiri. Berapa harga buat tiap jurusan di sana, Kak? Wow, di sana nanti kalian bisa langsung kepoin IG-nya Ya. Canva ya. Benar. Nanti kalau mau lanjut ya. Di sini ada lagi nggak sih yang nanya? Kak mau join juga, boleh banget dong. Silakan join sama kita. Doain ya biar bisa kuliah Canva juga. Wow, amin astungkare. Alhamdulillah. Sherlock sama foto di belakang Kak. Salvo sama foto di belakang Kak. Foto yang mana nih? Yang ini. Salvo-nya. Oh, keren banget ya. Cantik-cantik nih kalau kita. Please beli Andre ganteng banget. Siap, sukses. Sukses. Ya. Nggak ada yang lebih cantik nih ya. Nah, Masa dari tadi Kak ada aja. Oke. Karena mungkin itu aja ya dari komen-komenan kalian. Wah, antusias banget nih dari ya. tadi. Nah, karena kita udah mau di penghujung acara. Penghujung acara nih. Udah gak kerasa banget dari kita ngobrol ya. Waktunya cepet banget berlalu nih. Ya. Nah, untuk Kak Andre nih, pesan terakhir buat teman-teman kita yang nonton ya, yang mungkin masih antusias ya untuk tahu tips-tips dari Kakak, mungkin kasih pesan terakhirnya deh. Ya, kalau dari saya sendiri, jadi buat adik-adik mungkin teman-teman yang mau kuliah di Canva, jadi kita sangat welcome sekali, sangat mensupport sekali bagi adik-adik atau teman-teman yang ingin kuliah sambil kerja. Jadi jangan ragu istilahnya, kalau misalnya kita udah istilahnya niat, jadi Canva adalah rumah terbaik untuk belajar, rumah terbaik untuk sebagai pelatihan hospitality. Jadi ya tunggu apa lagi? Ayo daftar di kampus Canva Internasional. Ayo guys. Jadi apalagi yang kalian tunggu, apalagi yang kalian raguin ya, kalian pokoknya harus yakinin semuanya untuk gabung sama Canva ya. Oke, itu dia obrolan kita dari tadi. Wow, banyak banget pelajaran yang kita dapat, inspirasi yang kita dapat ya. Jadi pelajaran berharga banget ya
yang kalian bisa tonton live ini hari ini ya. Berisi semua, berisi ya. Daging semua. Daging semua, padat banget ya pokoknya. Oh, terima kasih banyak ya Kak Andre sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya ya untuk menjadi narasumber. Oh, kita benar-benar kedatangan narasumber yang tepat banget ya, teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman juga ya yang udah komen, udah nonton, udah like, udah share. Oh, jangan lupa subscribe ya, bukan dong. Ya, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya ya teman-teman ya. Semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi dari kami dan mohon maaf apabila saya Widi ya sebagai pemandu live hari ini ada salah-salah kata ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dadah. Bye.